Kajian kita kali ini melanjutkan tentang ketakaburan. Kenapa ini menjadi sangat penting sesudah syirik? Karena dalilnya jelas, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sombong walaupun sebesar zarah. Ini penting sekali ya. Jangan sampai kita merasa aman padahal pada diri kita sadar tidak sadar ada kesombongan. Kita tahu iblis itu makhluk yang diciptakan Allah lebih awal daripada Nabi Adam. Berarti dia sudah lebih mengenal Allah. Juga iblis itu lebih duluan taat kepada Allah. Tetapi lanjutnya iblis menjadi celaka karena dia memiliki dua hal. Ini penting dua hal ini ya, karena dua hal inilah maka iblis oleh Allah dilaknat. Nauzubillahi min dzalik. Apa dua hal ini? Dua hal ini adalah baturul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran. Jadi perintah Allah dia tolak dan menganggap remeh yang lain. Jadi ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, sujud ini bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Yang lain sujud karena perintah Allah, tapi iblis menolak perintah Allah ini dan merasa dirinya itu lebih baik dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedang iblis merasa lebih mulia karena diciptakan dari api. Dua kata kunci ini ya, batarul haq wa gomtun nas. Kita harus waspadai pada diri kita punya dua sifat ini, yaitu kita menolak kebenaran, tidak mau menerima yang benar dan merasa diri lebih baik dari yang lain, sehingga kita kecenderungannya menganggap remeh orang lain. Ini mudah sekali terjangkit. Apa yang menyebabkan kita terjangkit? Macam-macam. Bisa karena dunia ini ya, kita merasa sudah sukses dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan gelar, dengan pangkat, dengan followers ya. Makin tinggi jabatan kita, makin tinggi pangkat, kedudukan, itu ada kecenderungan meremehkan orang lainnya lebih tinggi. Ya, lebih berpeluang. Atasan meremehkan bawahan, guru meremehkan murid, kemudian ya di pimpinan meremehkan yang dipimpin, ustadz meremehkan jamaah atau ustadz yang lain. Itu sangat-sangat memungkinkan ya. Yang kaya meremehkan yang miskin, yang gelarnya lebih tinggi meremehkan yang tidak bergelar atau gelarnya lebih rendah dari dirinya. Jadi sebetulnya makin tinggi duniawi casing yang Allah titipkan, peluang kita meremehkan orang lain lebih besar. Majikan meremehkan pembantu, ya begitulah, banyak posisi yang makin diuji, dititipkan Allah pada diri seseorang, peluang ujub dan takaburnya itu semakin besar. Dan ini akan sangat nampak ya, kesombongan kita itu dari perilaku kita. Ada yang memang mendustakan kebenaran secara mutlak ya, tidak mau agama itu menjadi sesuatu yang dianggap sesuatu yang tidak manfaat, tidak benar, karena dia sudah merasa diri benar. Makanya orang yang takabur tulen itu sudah tidak suka kepada agama.
tidak suka kepada yang Al-Quran, tidak suka kepada Nabi, walaupun dia Islam ya, tapi dia alergi kepada kebenaran itu, tidak suka, dia tidak mau membaca Quran, memahami Quran. Dia juga tidak akan suka ke ulama, tidak suka ulama itu ya, karena ulama akan menyampaikan kebenaran. Dia juga tidak mau bergaul dengan orang-orang yang mengamalkan agama. Ini satu ciri sombong ini. Termasuk tidak suka ke majelis taklim. Walaupun sepertinya dia baik, tapi aslinya sombong ya, ada kelihatan baik ke orang. Tapi kalau dia sudah tidak suka kepada apa yang berbau agama, itu adalah salah satu indikasi kesombongan. Jadi orang miskin juga bisa sombong, tapi dia orangnya ramah ya, kepada manusia bisa ramah, tetapi kepada Allahnya dia tidak mengakui dengan baik. Nah, ini salah satu indikasi kesombongan. Tidak suka ke majelis taklim, mendengarkan ilmu agama. Nah, ke masjid juga tidak mau ya, tidak mau mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Itu sebetulnya bagian dari kesombongan, termasuk tidak mau doa, tidak mau bersujud, tidak mau mematuhi apa yang Allah perintahkan. Itu sebetulnya bagian dari kesombongan, walaupun tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya gelar, tapi tetap saja bisa termasuk wilayah takabur. Yang teknis lainnya adalah kita tidak suka mendapatkan masukan, tidak suka mendapatkan input, tidak suka kalau ada yang memberikan saran, apalagi kritik. Kalau itu alergi, itu bagian dari tanda kita memiliki kesombongan, karena kita sudah merasa benar. Nah, ini bahaya sekali ya diri sekalian, karena tidak nyaman ya. Kalau kita sudah merasa benar terus, itu kita tidak akan dibuat nyaman oleh Allah. Hati kita tidak enak. Aneh tapi nyata ya, merasa benar tapi tidak enak. Kemudian ya raut muka, tutur kata, kita menjadi tidak nyaman kalau kita sudah merasa benar. Akibatnya perkataan kita juga jadi sering tidak enak, keceplosan, celetak-celetuk kita jadi nggak enak. Itulah sebabnya kok ada ya orang itu pada pangkatnya tinggi atau apalah, dunia tinggi atau gelarnya banyak, tapi kok kata-katanya nggak enak. Nah, itu biasanya keluar ketika kita sedang sombong ya. Kesombongan kita membuat kita tidak bisa memilih kata-kata yang baik. Apalagi cirinya orang secara akhlak makin sombong, makin jarang berterima kasih, karena dia merasa orang lain itu memang sudah harus berbuat baik kepada dia dan dia tidak ada kewajiban berterima kasih. Makanya kikir sekali berterima kasih, jarang kecuali dia berterima kasih kepada orang yang dia anggap lebih tinggi ya. Makanya ke pembantu, ke karyawan, ke adik, ke petugasnya dia tidak berterima kasih, karena dia merasa sudah sewajarnya lah mereka berbuat. Tapi kalau orang sombong bau-baunya menjilat ya. Jadi kalau ke yang dianggap akan menambah keuntungannya, dia akan ya begitulah, khas sekali ya. Lebih banyak memuji-muji atasannya, tapi kalau ke karyawannya dia enggak. Kenapa dia banyak memuji-muji atasannya? Karena ada maunya ya, ada keinginan ke film. Tapi kalau ke karyawannya, ke anggotanya yang sudah habis-habisan melakukan yang terbaik, dia tidak berterima kasih. Dia juga jarang sekali minta maaf. Kalau orang makin sombong, makin tidak, kata-kata minta maaf tuh makin pelit.
makin susah keluar, kecuali kepepet aja ya, dan minta maafnya juga biasanya kurang tulus. Jadi kalau orang udah sombong tuh rasanya bener aja. Nah, selalu ada alasan pembenaran yang dilakukan. Nah, kalau kita sudah nggak mau minta maaf pada kita salah, hati kecil kita ngaku nih kita salah, tapi kita nggak mau minta maaf, itu ciri khas kita sedang sombong. Kita 100% tidak sombong juga perjuangan besar. Ada kalanya kita sombong, ada kalanya kita ujub, tapi mana yang dominan? Terus meneruskah? Konsistenkah kita dalam kesombongan, atau ada progres kita melatih diri menjadi tawadu? Nah, ini penting sekali ya. Dalilnya tadi sudah disampaikan bahwa Allah tuh tidak nerima orang yang sombong walaupun sebesar zarah. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.